Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mei Sasaragi dengan NPM 230616792. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sikap saya terhadap rendahnya literasi Indonesia dan tingginya penyebaran hoaks di Indonesia menggunakan perspektif Pancasila dan filsafat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uh, word yang dikirimkan, yaitu dengan judul isu literasi rendah sebabkan masyarakat mudah percaya hoax. Literasi rendah Indonesia dan penyebaran hoax yang tinggi adalah dua masalah serius yang perlu ditangani. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Yang pertama, rendahnya literasi di Indonesia. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis. Rendahnya literasi di Indonesia dapat memiliki dampak negatif yang luas, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesulitan dalam memperoleh informasi, dan minimnya partisipasi dalam kegiatan budaya dan politik. Rendahnya literasi juga dapat menjadi hambatan dalam pengembangan pribadi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu penyebaran hoaks di Indonesia. Hoaks atau berita palsu adalah informasi yang sengaja dibuat atau disebarkan dengan tujuan menyesatkan atau mempengaruhi opini publik. Penyebaran hoaks di Indonesia telah menjadi masalah yang semakin meresahkan, terutama dalam era digital dan media sosial yang mempermudah penyebaran informasi yang tidak benar. Hoaks dapat mempengaruhi stabilitas sosial, menciptakan kebingungan, dan mempengaruhi keputusan masyarakat dalam berbagai hal, termasuk politik. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya kolaboratif dari pemerintah, institusi pendidikan, media, dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain, yang pertama, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Tingkatkan akses terhadap pendidikan yang baik, termasuk pendidikan literasi media dan informasi yang mengajarkan keterampilan penting seperti kritis berpikir dan evaluasi informasi. Yang kedua, mendorong penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Melakukan kampanye kesadaran untuk mendorong penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, termasuk membagikan informasi yang diverifikasi dan tidak menyebarkan berita palsu. Yang ketiga, penguatan literasi media dan informasi. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan bijak melalui program literasi media dan informasi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama dan kontribusi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi dan melaporkan konten yang bersifat hoaks, serta membantu dalam penyebarluasan informasi yang akurat dan bermanfaat. Semua orang memiliki peran penting dalam menangani rendahnya literasi dan penyebaran hoaks. Dengan meningkatkan literasi dan kesadaran kita terhadap informasi yang benar, kita dapat bersama-sama menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan terhindar dari dampak negatif dari berita palsu. Kemudian di sini saya akan menyampaikan gagasan saya dari perspektif Pancasila dan filsafat. Yang pertama di sini saya akan menyampaikan dari segi perspektif Pancasila. Dalam konteks Pancasila, rendahnya literasi di Indonesia dan tingginya penyebaran hoaks dapat dilihat dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Pancasila mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar dari segala nilai moral dan etika. Rendahnya literasi di Indonesia dan penyebaran hoaks dapat melanggar nilai-nilai keadilan yang diberikan oleh Tuhan. Ketidakmampuan dalam memahami dan memilah informasi yang benar dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip nilai tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mendorong setiap individu untuk saling menghormati dan memperlakukan satu sama lain dengan adil. Rendahnya literasi dapat menyebabkan bertambahnya kesenjangan sosial, penyebaran diskriminasi, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Penyebaran hoaks juga dapat menghancurkan reputasi seseorang atau kelompok dan merupakan penghinaan terhadap martabat manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Pancasila mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rendahnya literasi dan penyebaran hoaks dapat mengakibatkan polarisasi masyarakat, memperkuat pemisahan, dan meningkatkan perpecahan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan literasi di Indonesia sangat penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini menekankan pentingnya pendidikan dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Rendahnya literasi dapat menyebabkan ketidaktahuan terhadap hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini dapat menghambat partisipasi aktif dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kemajuan bangsa. Penyebaran hoaks juga dapat mempengaruhi keputusan politik yang adil dan bijaksana. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mempromosikan keadilan sosial bagi semua warga negara Indonesia. Rendahnya literasi dan penyebaran hoaks dapat merugikan masyarakat yang kurang mampu atau rentan. Informasi yang salah satu atau tidak akurat dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, serta menghambat upaya mencapai keadilan sosial yang sejati. Dalam perspektif Pancasila, penting untuk meningkatkan kualitas literasi di Indonesia agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Pancasila dan pengetahuan yang benar. Selain itu, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat juga perlu bekerja sama untuk mengatasi penyebaran hoaks dan mempromosikan informasi yang akurat dan bermutu. Kemudian di sini saya akan menyampaikan melalui perspektif filsafat. Nah, dalam perspektif filsafat, rendahnya literasi di Indonesia dan tingginya penyebaran hoaks dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Di sini saya memiliki 3 sudut pandang. Yang pertama, etika dan tanggung jawab sosial. Rendahnya literasi dan penyebaran hoaks berhubungan dengan etika dan tanggung jawab sosial dalam menyebarkan informasi yang benar dan berkualitas. Dalam etika, terhadap kewajiban untuk menyediakan dan mengonsumsi informasi yang jujur, akurat, dan bermutu. Hal ini mendorong individu untuk memiliki literasi yang cukup, kemampuan dalam mengakses, mengelola, dan memahami informasi secara kritis. Tanggung jawab sosial juga diperlukan agar setiap individu memikirkan dampak dari informasi yang mereka sebarkan, sehingga hoax tidak diperkuat atau disebarkan tanpa verifikasi yang memadai. Kemudian yang kedua, yaitu epistemologi. Rendahnya literasi dan penyebaran hoax juga berkaitan erat dengan epistemologi, yaitu studi tentang pengetahuan dan bagaimana manusia memperolehnya. Dalam epistemologi, penting untuk memiliki keterampilan dalam memperoleh dan mengevaluasi pengetahuan yang benar. Literasi yang rendah dapat mempengaruhi cara kita memahami dan menerima informasi. Oleh karena itu, meningkatkan literasi dalam masyarakat adalah penting untuk memastikan
bahwa pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pada fakta dan bukan pada soal hoax. Yang ketiga yaitu politik dan kekuasaan. Dalam konteks politik, rendahnya literasi dan penyebaran hoax dapat mempengaruhi proses demokratisasi dan pengambilan keputusan. Jika individu memiliki literasi yang rendah, mereka mungkin lebih rentan terhadap manipulasi dan pengaruh propaganda yang salah. Penyebaran hoax juga dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik serta mengubah pandangan politik. Oleh karena itu, meningkatkan literasi dan kritis berpikir tentang dalam melibatkan masyarakat dalam proses politik yang sehat dan adil. Dalam rangka mengatasi rendahnya literasi dan penyebaran hoax, perspektif filsafat ini menegaskan pentingnya mengembangkan kemampuan literasi yang baik di kalangan masyarakat. Hal ini akan memungkinkan individu untuk memperoleh pengetahuan yang benar, menghargai kebenaran, serta memahami dampak dari informasi yang mereka sebarkan.